Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang tidak mudah, itu sebabnya kita perlu tetap terus tinggal dalam firman Tuhan. Back to Bible, apapun yang terjadi, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Untuk anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita jadi kuat menghadapi realita, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang terus menopang kami, anugerahmu yang terus memberikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi setiap berbagai macam kehidupan kami dalam kami menghadapi setiap tantangan hidup. Bapa, kami berdoa hari ini, biarlah setiap firman yang kami dengar saat yang indah ini mendapatkan tempat di hati kami, menjadi rema buat kehidupan kami, sehingga apapun yang kami jalani hari-hari ini kami tetap terus berpegang kepada janji Tuhan yang memberikan kami kekuatan, ketenangan di tengah-tengah badai kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-23. Di ayat 23 dan 24 dari Mazmur 119, pemazmur katakan seperti ini, "Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengatakan sekalipun pemuka-pemuka, petinggi-petinggi duduk bersepakat melawan aku, tetapi pemazmur bilang hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, goncangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada setiap kita, biarlah kita tetap terus merenungkan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Agar apa? Agar kita nggak buru-buru jatuh, nggak cepat jatuh, nggak goncang menghadapi kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, sekalipun petinggi-petinggi, ya kan, duduk bersepakat melawan aku nggak buru-buru terpancing emosi. Nah, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita reaksinya langsung salah, saudaraku. Kita marah, kita emosi, ya kan? Tetapi pemazmur mengajarkan hari ini bahwa ketika ada orang-orang yang bersepakat melawan dia, maka dia tetap tenang. Makanya pemazmur katakan, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Sadar diri siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, maka kita nggak akan gampang gerasak gerusuk gitu loh saudara. Kita nggak akan gampang panik ketika diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita goncang. Baik orang-orang yang kita pikir, tapi ini pendeta nih yang berusaha menjatuhkan saya, atau rival bisnis saya ini orang-orang hebat, orang-orang kuat, berusaha menghalalkan segala cara menjatuhkan bisnis usaha saya. Hei, kita ini hamba Tuhan. Makanya pemazmur bilang, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan. Ketika kita tahu siapa diri kita disertai Tuhan kok. Kita anak-anak Tuhan Yesus, pembelaan kita datangnya dari Tuhan kok. Kita anak-anak Tuhan Yesus, keadilan Tuhan akan dinyatakan kok dalam hidup kita. Makanya kita selalu berkata, hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Yang kita perlu tetap terus lakukan adalah tenang dan lakukan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan.
Apapun dalam kehidupan kita bisa digoncangkan, saudara. Iya, tetapi kita mau belajar untuk tetap tenang. Apapun bisa menghadapi hidup kita, bisa kita hadapi dalam keseharian kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, tetap tenang. Belajar untuk selalu merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun keadaan penuh dengan ketakutan, sekalipun keadaan ada banyak mencekam dalam kehidupan kita, tetaplah merenungkan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Ada goncangan-goncangan dalam kehidupan kita. Ada rancangan-rancangan orang jahat bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi tetaplah kita hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Biarlah kita tetap terus merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga di ayat 24 bilang, kita mengerti ada firman Tuhan yang menjadi penasihat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pemazmur bilang, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat. Kita nggak buru-buru ambil langkah keputusan, dah. Kita tenang dulu, belajar dulu dalam firman Tuhan, tenang dulu. Sekalipun keadaan mencekam, sekalipun pemazmur bilang, pemuka-pemuka, petinggi-petinggi, orang-orang hebat duduk bersepakat melawan aku tetap tenang. Aku hamba merenungkan ketetapan-ketetapan. Dalam nama Yesus saya berdoa, sehingga setiap anak-anak Tuhan dalam menghadapi keadaan mencekam, dalam menghadapi keadaan yang menakutkan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetap merenungkan firman Tuhan, karena seringkali dalam kita merenungkan firman Tuhan ada jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan. Seringkali dalam kita merenungkan firman Tuhan ada hikmat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Ya, karena firman Tuhan memampukan kita untuk tetap tenang, saudaraku, di tengah-tengah goncangan. Bicara tetap tenang di tengah-tengah goncangan, saya teringat murid-murid Yesus. Ketika naik perahu, ada Yesus di dalam perahu itu, mereka tetap panik. Mereka tetap bahkan murid-murid Yesus bilang kepada Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli terhadap kami kalau kami binasa? Padahal ada Yesus dalam perahu itu. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid? Dia bilang, mengapa engkau takut? Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ada keadaan-keadaan yang mencekam. Ada keadaan-keadaan yang di luar kendali kita. Kita nggak tahu mesti buat apa. Tetapi hari ini pemazmur mengajarkan kepada setiap kita, tetap tinggal dalam tenang. Tetap merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekalipun keadaan mencekam, sekalipun keadaan menakutkan, sekalipun keadaan mengkhawatirkan hari-hari ini, tetaplah tertanam dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita ketenangan dalam kita menghadapi badai. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah-tengah goncangan, karena kita tahu kepada siapa kita berpegang. Tetap tenang, dan tetap tenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar dalam hidup ini tidak selamanya sesemua terjadi sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami menyadari dengan pasti bahwa seluruh ketetapan Tuhan itulah yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami, hamba-hambamu, kami anak-anakmu, tetap terus merenungkan ketetapan-ketetapan. Sekalipun ada keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang menakutkan, keadaan-keadaan yang bisa menggoncangkan kehidupan kami, tapi biarlah kami mengambil sikap dan memutuskan untuk tetap terus merenungkan setiap ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Sehingga itu yang menjadi peringatan bagi kami, itu yang menjadi penasihat dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah, mengambil setiap keputusan. Hamba berdoa ya Bapa, buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang hari-hari sedang diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencekam. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah ketika mereka mendengarkan firman-Mu, merenungkan setiap ketetapan-Mu, maka mereka menemukan kedamaian, ketenangan di tengah-tengah goncangan kehidupan. Mereka tetap tenang. Di tengah-tengah badai kehidupan mereka tetap kuat. Karena firman-Mu ya Tuhan yang menjadi penasihat bagi setiap kami. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu tetap terus ada di hati kami umat-Mu. Di tengah-tengah goncangan kami tahu Tuhan Yesus ada. Di tengah-tengah badai kehidupan, rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kami, goncangan-goncangan ekonomi, Tuhan Yesus ada bagi kami. Sehingga kami tahu ketika kami tertanam dalam firman, kami kuat menghadapi apapun. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah
mereka dihiburkan oleh firman-Mu. Bahkan mereka yang lemah hari-hari diberikan kekuatan untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.